Karena rupanya syarat untuk menjadi pemimpin itu rupanya harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan Ini rohani. harus dicek betul. Jadi saya menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang utama untuk bisa mengurusi persoalan-persoalan publik yang begitu banyak. Karena di PDI Perjuangan itu partai kader. Proses rekomendasi itu didialogkan, didiskusikan. Saat 2019 saya didiskusikan dengan pengurus DPP. Kamu usianya masih 42 tahun. Kalau kemudian kamu maju waktu 2019, terus kemudian kamu putus, saya khawatir kader PDI Perjuangan akan hilang. Kamu saya berhentikan dulu, 2024 kamu akan taruh. Nah, orang Tegal ini satu hal yang saya ketahui. Meskipun belaka suta, apa adanya, tetapi dia punya kemuliaan hati untuk memilih. Jujur hatinya. Ini orang Kota Tegal. Protokoler-protokoler seperti itulah yang menurut saya itu akan menjadi sekat antara pemimpin dengan masyarakat. Saya ingin mencoba untuk agar mentalitas masyarakat kita tidak mentalitas feodal. Mindsetnya rakyat itu adalah pemegang kedaulatan kok. Dikau rakyat itu lebih tinggi kedudukan dan harkat martabatnya. Jadi kalau ketemu sama wali kota biasa saja. Pak Wali kesini kau. Itu harus seperti itu. Oh siap, wali kota tinggal bilang siap. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Pendaftaran Pilkada 2024 sudah mulai. Ini memasuki tahap perpanjangan pendaftaran bagi di daerahnya itu hanya ada satu calon pendaftar saja. Di Kota Tegal, Pilkada Kota Tegal diikuti 3 bakal pasangan calon. Salah satunya sudah ada di depan saya, Bapak Edi Suripno atau Mas Uyip. Siang, Mas Uyip. Selamat siang, Mas. Bisa menyapa dulu Tribuners? Ya, selamat siang buat seluruh pemirsa Tribuners. Alhamdulillah bisa ketemu dalam acara podcast pada siang hari ini. Mas Edi Suripno ini atau Mas Uyip ini diusung oleh 2 partai, PDIP dan Partai Demokrat. PDIP merupakan pemenang legislatif atau memiliki kursi terbanyak di DPRD Kota Tegal saat ini. Terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Ya. Bagaimana Mas prosesnya? Ya, kemarin alhamdulillah pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan. Ini luar biasa, KPU Kota Tegal bekerja sama dengan Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan ini hampir semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kena pemeriksaan semuanya dan ya saya mengikuti dengan santai saja dan enak saja dan alhamdulillah semuanya dinyatakan sehat. 2 hari itu ya? 2 hari. Dari ujung rambut sampai ujung Iya, kuku? sampai ujung jari lah, sampai kaki itu semuanya kena semua. Jadi ada 25 pemeriksaan. Jadi banyak kompleks sekali lah. Karena rupanya syarat untuk menjadi pemimpin itu rupanya harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan ini rohani. harus dicek betul. Jadi saya menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang utama untuk bisa mengurusi persoalan-persoalan publik yang begitu banyak. Kepentingan kita punya pemimpin yang sehat sehingga pemimpin itu bisa bekerja secara maksimal. Yang paling susah apa Mas dalam tes kesehatan? Atau jangan merasa deg-degan, oh saya ini gagal, saya ini gagal nih gitu? Nggak ada? Nggak ada. Lancar semuanya Lancar ya? semua. Bahkan sampai dokter psikotesnya itu sampai mengatakan katanya seluruh paslon ini yang paling tenang kejiwaannya ini Pak Uyip ini. Wah, saya bilang ini pengaruh belangkonnya ini Pak. Belangkonnya bikin ketenangan kita. Saat psikotes itu? Iya, saat psikotes. Berapa pertanyaan psikotes Pak? Banyak? Ada 560. Waduh. 560 pertanyaan. Ya, begitu hasilnya dokternya sampai bilang, ini apa nih Pak? Kok bisa setenang ini menghadapi tekanan politik, menghadapi situasi politik, apalagi Bapak sebagai pasangan calon. Dan saya bilang, ya kita mencoba untuk bisa berdamai dengan keadaan. Jadi saya maju ini ya mengikuti aja, mengikuti alam saja. Kebetulan saya menjadi kader partai ini sudah 30 tahun di PDI Perjuangan. Ya. Jadi kuliah selesai itu saya sudah langsung di PDI Perjuangan. Jadi proses saya berkuliah di UPS, Universitas Pancasakti ini saya sudah kader PDI Perjuangan. Oh oke. Artinya Anda kader Bangkotan ya? Oh iya. Tokoh PDIP di Kota Tegal.
Kader dari mulai bujang sampai sekarang. Ketua DPRD berapa periode, Pak? Saya 3 periode, Tiga menjadi periode. pimpinan DPRD. Ketua Pimpinan DPRD. ya. Itu mungkin yang membuat Anda tenang ya menghadapi tekanan ya. Di psikotes itu kok sampai lancar kayak gitu ya. Ya, karena mungkin Sudah saya biasa menganggap menghadapi bahwa tekanan masyarakat. di wilayah politik ini saya menikmati suasana wilayah politik ini karena itu adalah pelajaran hidup. Jadi saya melihat peristiwa-peristiwa politik ini sebagai realita kehidupan. Baik. Realita kehidupan di mana kita dituntut untuk bisa menerapkan apa yang kita pahamkan untuk kemaslahatan orang banyak. Oke. Sebelum kita masuk ke Pilkada Kota Tegal, Ya, kita flashback sebentar, Pak. Flashback sebentar sebelum ini, di Pilkada sebelumnya kan Anda berusaha sekuat tenaga untuk mencalonkan diri dan mendapatkan rekomendasi. ya, Ternyata rekomendasi PDIP gak ke Anda, tapi ke orang lain. Sedangkan Anda tadi ya, kader Bangkotan. ya. Nah, Oh, 2019 ya? 2019. Ya. Baik. Ini mendapatkan rekomendasi dari PDIP, artinya Anda happy sekali ini. Ya, karena di PDI Perjuangan itu partai kader. Proses rekomendasi itu didialogkan, didiskusikan. Saat 2019, saya didiskusikan dengan pengurus DPP. Saya ketemu dengan para senior DPP partai. Baik. Disampaikan bahwa hari ini situasinya, kamu usianya masih 42 tahun, kalau kemudian kamu maju waktu 2019, terus kemudian kamu putus, saya khawatir kader PDI Perjuangan akan hilang. Baik. Maka kamu saya stay-kan dulu. Kamu saya berhentikan dulu, 2024 kamu akan taruh. Oh, berarti itu persiapan sudah lama itu? Sudah Pak? lama. 2024 kamu saya tarungkan. Oh siap. Jadi saya mengikutin saja, mengikutin para senior partai, para sepuh partai. Sehingga begitu mereka melihat psikologi dari kematangan sebuah kader, dari saya usia 42, sekarang saya usia di 46, ya sudah dipertimbangkan sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu sudah dipersiapkan, 2024 di kau maju. Artinya kemarin pendaftaran Anda juga optimis, 100% buat saya. Sudah rekomendasi. optimis, saya optimis 100% akan mendapatkan itu. Rekomendasi. Karena di PDI Perjuangan tadi, partai politik yang menghargai proses kaderisasi partai itu sendiri. Dan saya murni, dari proses perjalanan partai itu, saya adalah kader PDI Perjuangan murni. 2019 didiskusikan kok. Didiskusikan 5 tahun mendatang. Iya, didiskusikan rekomendasi. Ini kalau Diko dapat rekomendasi, Diko tarung, Iya. kalah, selesai nanti PDI sana. Oh, maka jangan dulu. Diko masih punya kesempatan 5 tahun lagi. Nanti 2024 Diko saya tarungkan. Baik. Nah, ya alhamdulillah memang ternyata di 2024 ini ya saya ditugaskan untuk mewakili aspirasi PDI Perjuangan dalam pilkada di Kota Tegal. Ini apa Mas Uyip? Ini namanya kalau di Tegal teh poci. Teh poci? Iya. Khas ini? Khas Tegal ini. Ini kalau orang Tegal ini kalau moci kayak gini biasanya sebutannya dengan cipok. Apa itu Moci cipok? sama dopok. Dopok itu berarti omong-omong. Ya. Moci sambil dopok. iya. Cipok Iya, ya? iya, Cipok cipok. itu bukan arti lain ya? Iya, kalau cipoknya ini cipoknya Tegal itu moci karo dopok. Moci kan dopok. Dopok ini es itu batu. gula batu. Gula batu ini ya? Iya, gula batu. Gula batu Tribuners. Iya. Sama teh. Namanya teh poci. Teh Kita poci. lagi nyipok nih. Nyipok. Moci nih. sambil dopok. Dopok iya. itu ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, ya? ngobrol. Itu dopok itu. Ya. Perlu dicoba Tribuners. Melanjutkan tadi Pak. Dibandingkan dengan 2019 pilkada tadi ya. Ya. Tadi Anda mengatakan 5 tahun optimis Anda akan maju di 2024. Ya. Gitu. PDIP mengutamakan kaderisasi. Ya. Dan Anda merupakan kader Bangkotan. Ya. Gitu. Nah, kalau soal pemenangan, artinya ini Anda sudah legislatif juga udah kenyang nih. Ya. Seberapa kalau di persentase Pak, pemenangan di Kota Tegal ini seperti apa Pak? Ya. Saya sendiri sebetulnya melihat bahwa orang Kota Tegal itu realistis. Orang Kota Tegal itu orang yang sangat terbuka. Dan orang Kota Tegal itu egaliter. Dia bisa menerima siapapun. Tetapi perlu diingat, orang Kota Tegal itu punya jati diri. Dia punya kehendak politik yang tidak bisa diintervensi.
Oleh apapun, oleh apapun. termasuk money politik. Nah, termasuk money politik. Money politik is okay, semuanya bisa menerima. Baik. Tetapi pilihan dia tidak akan berubah. Pilihan tidak akan berubah. Pilihan tidak akan berubah karena adanya money politik. Tidak akan berubah. Itu artinya pendidikan politik masyarakat itu sudah Artinya ini masyarakat kota. Baik. Masyarakat kota, dan kalau kita melihat secara linear, pemilu kemarin kurang apa? Pemilu itu 5 kartu. 5 kartu, ada milih presiden, ada milih DPR RI, DPD, provinsi sama kabupaten kota. Baik. Ya. Dari 5 kartu ini, orang Kota Tegal bisa memainkan, bisa memilih DPR RI-nya menang ini, DPR provinsinya menang ini, DPR kotanya menang ini, presidennya menang ini. 5 kartu tidak bingung itu ya? 5 kartu udah bingung, apalagi kalau ini hanya 2 kartu gubernur sama wali kota. Sehingga saya meyakini kekhasan orang Kota Tegal dengan jati dirinya, dengan keyakinannya, orang Tegal yang sangat terbuka, dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Dan saya tidak khawatir dengan intervensi money politik dan sebagainya. Saya tidak khawatir. Dan saya percaya betul bahwa masyarakat Kota Tegal bisa menentukan pilihan dengan kemerdekaannya. Seberapa yakin Anda orang Kota Tegal itu tidak terpengaruh dengan money politics? Apakah ada survei sebelumnya? 6 kali PDI Perjuangan tidak pernah kalah di Tegal Kota. 6 kali? 6 kali. Menjadi Pemilu partai 99 sampai sekarang. Lah 5 kali saya menjadi elitnya partai. Baik. Sekretaris DPC saya 3 kali. 2 kali saya menjadi ketua DPC. Artinya 5 pemilu saya bergelut langsung di dalam proses politik. Jadi tahu karakteristik masyarakat? Jadi saya tahu karakter masyarakat Kota Tegal. Asalkan karakter masyarakat Tegal itu apa? Apa adanya. Apa adanya. Orang Tegal sudah tahu. Mas Uyib itu punya apa? Tidak punya apa-apa. Tetapi kalau punyanya saya adalah satunya kata dengan perbuatan. Itu sebagai modal sosial yang saya miliki. A ya A, B ya B. Satunya kata dan perbuatan. Itu yang saya miliki. Dan itu juga menjadi karakter orang Kota Tegal asli. Artinya kapital atau modal politik Anda tidak butuh itu? Saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan itu adalah aksi. Yang saya butuhkan itu adalah menemui komponen masyarakat Kota Tegal dan juga kulonuwun. Ya. Makanya di setiap kali pertemuan saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, saya mohon doanya, saya mohon doa restunya, dan kemudian ya saya munajatkan semuanya untuk mudah-mudahan orang Kota Tegal bisa memilih dengan hati nuraninya dan tidak berpengaruh dengan hal-hal yang nantinya bisa merugikan masyarakat Kota Tegal sendiri ketika kita salah memilih. Nah, karena kita punya kepentingan yang sama nih. Kepentingan yang sama. Seluruh orang Kota Tegal pasti pingin dilayani, pasti pingin dapat kesejahteraan, pasti pingin dilindungi. Dan syarat untuk dapat dilayani, dilindungi, dan disejahterakan, tahapan awalnya ini adalah memilih wali kotanya. Nah, memilih wali kotanya ini apakah berhasil atau tidak? Dengan melihat rekam aksinya, melihat rekam jejaknya, melihat kapasitas dan kapabilitasnya. Nah, orang Tegal ini satu hal yang saya ketahui, meskipun belakasuta apa adanya, tetapi dia punya kemuliaan hati untuk memilih, jujur hatinya. Ini orang Kota Tegal yang saya lihat. Maka apa yang saya khawatirkan, kalau ketemu dengan orang jujur, saya tidak perlu khawatir, karena saya di dalam berproses politik, saya pun juga menjaga nama, martabat, dan harga diri saya sebagai seorang politisi. Dengan menjaga integritas saya sebagai orang politisi. Maka ketika kemudian tahu karakternya, saya menjaga integritas itu, maka insya Allah kita saling bersambut. Nyawiji. Makanya kemudian saya katakan Tegal nyawiji. Tegal menjadi satu. Karena saya ingin menyatukan antara pemerintah dengan warganya. Antara pemimpin dengan rakyatnya, tidak ada seket, tidak ada batasan. Kita sama. Pendidikan politik yang merupakan anti money politik yang tadi Anda sampaikan itu sudah Anda titipkan ke masyarakat setiap Anda turun. Jadi kalau saya tidak melarang kemudian orang tidak terima terus kemudian menjadi sebuah
keharusan dia berideologi yang kemudian tidak menerima haram itu. Nah, fanatisme saya tidak begitu. Toh setiap calon pingin jadi. Baik. Dia punya kemampuan apa, ya dia pasti akan gunakan. Segala cara. Segala cara. Dia punya kemampuan uang, dia pasti akan bagi-bagi uangnya. Betul. Itu kan realita zaman. Dan kita tidak boleh menentang dengan realita zaman terus kemudian menyalahkan masyarakat kita. Jangan kau terima itu. Oh salah. Yang penting kau tidak meminta. Yang penting tidak kau jual suaramu. Kalau dia kasih, ya dia diterima. Soal pilihan ada di hati nurani. Jadi saya dengan masyarakat Kota Tegal enjoy saja. Ada orang teman yang bagi ini, ya itu bagian dari ikhtiar dia bersosialisasi dengan masyarakat. Itu bagian ikhtiar dari dia mencoba untuk memperkenalkan diri dengan publik. Ya kita hargai itu. Tapi jangan kemudian itu ditentang dalam konteks bahwa ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, prinsip ini. Oh, itu lain lagi. Kita bicara pada sisi realita kehidupan. Bahwa realita kehidupannya seperti itu. Bicara Anda sudah duduk di parlemen, di legislatif 4 periode itu sudah nyaman loh. Ya. Apa yang Anda ingin keluar dari pintu kenyamanan itu dan memilih saya bertarung? Melihat gini, punya tanggung jawab sosial di kota di mana saya dibesarkan, di mana saya dilahirkan, dan insya Allah saya akan kemudian mati pun saya di Tegal. Saya melihat tanggung jawab sosial ini, sejatinya pemerintahan bisa lebih melejit lebih tinggi. Pemerintahan bisa melejit lebih maksimal untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat bisa maksimal. Andai kata dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan daerah yang firm. Itu pasti akan seperti itu. Saya belajar 4 kali kepala daerah. Saya mengalami. Zamannya Pak Adi Winarso, saya sebagai wakil ketua DPRD. Wakil ketua. Sudah pimpinan dan anggota DPRD termuda se-Jawa Tengah. Pimpinan DPRD termuda se-Jawa Tengah, 24. 24 tahun. Ya. Baik. Itu saya pemilihan ketua dewan itu hanya kalah 2 suara karena dulu itu ketua dewan dipilih. Dipilih ya. Ya. Jadi saya menjadi wakil ketua DPRD termuda se-Jawa Tengah saat itu. 24 tahun. Ya. Itu 2004. 2009 saya ketua DPRD. Bareng dengan Haji Iqmal Jaya wali kotanya. 2014 saya ketua DPRD lagi. Saya belajar dengan pemerintahan Bunda Sita, Bu Siti Masita. Terus kemarin saya menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak se-DPRD Kota Tegal. Dengan wali kotanya adalah Pak Didion. Nah, saya belajar dari 4 kepemimpinan ini, saya kolaborasikan dengan yang kelima. Ketika saya memimpin, pasti akan saya ambil semua konsep dari 4 kepemimpinan ini. Mana yang baik akan saya terapkan, mana yang tidak baik akan saya tinggalkan dan akan saya sempurnakan. Artinya apa? Ketika kemudian 5 dari tahapan ini ke depan, saya akan menyempurnakan dari proses perjalanan pemerintahan yang saya ketahui. Dielaborasikan mana yang baik. Ya, yang saya ketahui. Karena saya ada di zamannya Pak Adi Winarso, saya ada. Saya ada di zamannya Bu Siti Masita, di zamannya Pak Iqmal, di zamannya Pak Didion. Sehingga kalau bicara yang kelima, ini adalah tahun kesempurnaan di dalam saya mengabdikan untuk membangun Kota Tegal, melentingkan Kota Tegal. Bisa dikatakan paket komplit gitu. Paket komplit. Artinya gini, orang melihat Jawa Tengah, etalasenya Kota Tegal loh. Kenapa? Karena kota yang paling ujung. Dari perbatasan Jawa Barat dia akan masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah dia akan melewati kota pertama. Adalah Kota Tegal. Maka Kota Tegal ini menjadi etalase bagi Jawa Tengah di bagian barat. Maka inilah yang kemudian harus kita bangun. Nah, kemudian saya melihat bahwa Tegal punya potensi dengan 4 kepemimpinan daerah yang saya ikutin semuanya dan akan saya kolaborasikan ke dalam 5. Di tahun kelima ketika saya terpilih itu akan menjadi tahun kesempurnaan untuk membangun Kota Tegal. Dari 4 pemimpin itu masih ada yang kurang terkait pembangunan Kota Tegal? Ya, hari ini pembangunan masih selalu berkotak pada persoalan infrastruktur. Baik. Nah, maka saatnya kita lepas dari persoalan infrastruktur, tetapi kita lebih memilih pada pendayagunaan sumber daya manusia. Karena jangan sampai
sumber daya manusia ini yang tidak tergarap menjadi beban daerah. Contohnya? Ya. Contohnya ketika banyaknya pengangguran, apakah tidak menjadi beban? Menjadi beban daerah. Maka bagaimana pengangguran ini diatasi? Maka harus dibikin sebuah terobosan kebijakan daerah untuk menguatkan masyarakatnya. Untuk menguatkan masyarakatnya biar masyarakatnya punya daya saing. Ya, dilatihlah masyarakatnya, dibukalah lowongan pekerjaan seadanya sembari kita intervensi kemampuannya mereka. Infrastruktur Anda katakan sudah cukup? Infrastruktur kita tidak ada lahan baru yang perlu dikembangkan. Artinya tinggal karena wilayah proses perkotaan. Karena wilayah perkotaan. Tinggal proses percantikan dan tinggal proses perawatan saja kan. Tidak ada pengembangan baru. Saat ini pembangunan manusianya Ya, yang dipentingkan. saat ini pembangunan manusianya yang harus berdaya guna dan berdaya saing. Ini yang perlu kita garap. Potensi alam ya, mohon maaf, hari ini partisipasi masyarakat belum ada sentuhan dari pemerintah daerah. Contoh di tempat ini, apa sentuhan pemerintah daerah di wilayah Pantai Kodok ini? Tidak ada. Tribunas, Ini partisipasi masyarakat sendiri loh. kita sedang berada di Pantai Kodok. Ya, Ya. Ini salah satu objek wisata alam selain Pantai Alam Indah. ya. Yang tumbuh dan berkembang Tumbuh dan karena partisipasi masyarakat sendiri. Mereka menata sendiri nih. Ini belum dikelola oleh Pemkot. Belum dikelola oleh Pemkot dan belum ada fasilitasi dari pemerintah kota yang masuk ke dalam areal wisata ini. Misalnya pembangunan sanitasi. Itu enggak ada nih. Ini sanitasi mereka bangun sendiri. Kenapa kemudian kita kalau kencing di sana pakai gubuk-gubukan? Itu ya karena dibangun sendiri oleh masyarakat sendiri. Ya kalau pemerintah daerah enggak mungkin bangunnya pakai gubuk toh. Pakainya yang lebih baik lagi, permanen. Kalau menurut Anda objek wisata di Kota Tegal seberapa penting untuk pendapatan asli daerah? Sebetulnya tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan untuk kita kerjakan dari sisi pendapatan. Baik. Ya, karena pendapatan di Kota Tegal itu lebih pada segmentasi perdagangan dan jasa. Nah, kalau perdagangan dan jasa ini dibutuhkan kualitas. Lalu seberapa penting objek wisata di Kota Tegal? Objek wisata menjadi bagian saja. Bagian dalam rangka memenuhi kepenatan lah. Ada hiburan untuk penatan. Tetapi ya juga kalau bicara segmentasi pendapatan tidak begitu segmentasi. Tapi tetap penting. Tetap penting tapi tidak menjadi segmentasi yang utama. Baik. Segmentasi utama di Kota Tegal itu ya perdagangan dan jasa tadi. Perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa itu akan terukur dengan seberapa kuat kualitas manusianya. Maka kalau mau lihat seberapa kuat kualitas manusianya, akan ditarik lagi seberapa manusia. jauh pemerintah kota mengintervensi terhadap pembangunan manusianya. Ini yang sama sekali belum ada, yang sama sekali tidak digarap. Program apa yang Anda bawa terkait pembangunan manusia? Ya, kita ingin buka pemerintahan itu yang tidak ada sekat. Pemerintahan yang bekerja, yang bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak masyarakatnya. Hari ini komunikasi antar pemerintah dengan masyarakatnya itu ada sekat birokrasi yang begitu tebal. Begitu tebal? Begitu tebal, sehingga jarang sekali orang birokrasi yang datang ke masyarakat, kemudian menanyakan, ayo kita bangun Tegal, ayo kita coba besarkan Tegal. Lah ini kan dibutuhkan leader, dibutuhkan pemimpin yang bisa merangkul seluruhnya. Merangkul dan menggerakkan birokrasinya untuk bekerja ke bawah. Artinya besok kalau Anda terpilih, Anda akan sering turun ke bawah? Saya akan hilangkan sekat antara pemimpin dengan warganya. Sekatnya apa itu kira-kira? Ya, sekat yang membatasi itu kan kadang-kadang pelayanan. Pelayanan kepada pimpinan yang harus protokoler, yang harus punya prototip apa. Ya, protokoler seperti itulah yang menurut saya itu akan menjadi sekat antara pemimpin dengan masyarakat. Jadi kalau protokoler ya ketika saya pakai pakaian dinas dan saya ada di balai kota. Yeah. Selepas di balai kota saya tidak akan pakai pakaian dinas dan tidak akan pakai protokoler. Ya uyip ya kayak gini aja sudah. Kayak kia baik. Wis kayak gini bae, wis ora usah reka-reka. Reka-reka. Ora usah reka-reka. Ya sudah kayak gini aja. Saya ingin mencoba untuk agar mentalitas masyarakat kita tidak mentalitas feodal. Melihat pemimpin, melihat wali kota, terus kemudian kayak zaman feodal, zaman dulu
zaman penjajahan. Yeah. Enggak. Mindsetnya rakyat itu adalah pemegang kedaulatan kok. Dikau rakyat itu lebih tinggi kedudukan dan harkat martabatnya. Jadi kalau ketemu sama wali kota, biasa saja. Pak wali, sini kau. Ah, itu harus seperti itu. Oh siap, wali kota tinggal bilang siap. Hadir. Gimana nih? Nah, sekat seperti itulah yang kemudian harus dikembalikan. Bukankah masyarakat itu adalah pemegang kedaulatan? Ada di mana pemegang kedaulatannya? Itu yang menyebabkan Anda memakai belangkon seperti orang cilik gitu. Iya. Orang cilik. Nah, saya mencoba untuk mengakselerasi bahwa sejatinya kita sama-sama lahir di Nusantara ini untuk membangun bangsa kita. Tidak dengan sekat feodalisme yang kemudian dia harus begitu menjadi wali kota atau menjadi kepala daerah. Ada protokoler yang begitu kuat. Itu akan menjadi jarak yang tersendiri. Anda akan hapus itu, Mas? Saya akan hapus. Saya akan hapus. Anda sudah turun ke masyarakat karena Anda kan punya konstituen Ya. dalam 4 periode sebagai anggota DPRD. Ya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa yang mereka inginkan sebetulnya? Mereka itu menginginkan pemerintahan yang melayani, Melayani. yang melindungi dan bisa mensejahterakan. 3 hal ini sajalah saya melihat dari fungsi pelayanan. Ya, contoh pelayanan kesehatan. Masih ada kok masyarakat yang kemudian diorientasikan begitu dia BPJS-nya mati, Ya. wah mereka disibukkan, sudah ngurusi keluarganya sakit, disibukkan dengan wilayah administrasi. Oh ini BPJS-nya mati Pak, ini harus masuk pada pelayanan umum. Nah sementara pelayanan umum pembiayaannya lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Baik. Akhirnya mereka itu pusing ngurusin ini. Ini kalau menurut saya, ini salah. Salah dari mindset penyelenggaraan pemerintahan. Mindsetnya harus kita rubah. Masyarakat itu adalah penggerak ekonomi. Maka perlakuan terhadap masyarakat harus dirubah. Andai kata masyarakat kita sakit, berarti daerah rugi. Kenapa? Karena penggerak ekonominya sakit. Maka orientasi daerah, bagaimana dia sakit agar segera sembuh. Begitu dia sembuh, dia akan menjadi penggerak ekonomi yang bisa menggerakkan dari putaran rantai ekonomi di Kota Tegal. Maka orientasinya adalah menyembuhkan. Maka begitu dia datang, dia sakit, ya kita harus layani secara prima. Administrasi yang sulit-sulit kita potong semuanya, cukup bawa KTP, selesai. Anda sebagai pemerintah kota artinya bisa mengintervensi pelayanan BPJS? Iya dong. Bisa Harusnya seperti itu. Nah, makanya kemudian pelayanan itu satu, saya lakukan itu. Yang kedua, bahwa masyarakat kita butuh perlindungan. Ya. Contoh hari ini, banyak rumah miskin yang tidak layak huni, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan bantuan RTLH, rehab di rumah tidak layak huni. Kenapa? Karena mereka tidak punya sertifikat. Maka ini harus kita cabut. Akar persoalannya bukan di sertifikatnya. Kalau mau melindungi, you harus lindungi pemerintah. Masa ketika kemudian mensyaratkan sertifikat, begitu ada rumah yang roboh, terus pemerintah datang. Kok sampai roboh gini gimana? Iya Pak, kok enggak pakai RTLH? Iya Pak, saya enggak pakai RTLH karena saya enggak punya sertifikat. Wah kamu itu salah sendiri, enggak punya sertifikat. Masa pemerintah seperti itu? Harusnya, begitu dia enggak punya sertifikat, kita cabut, apain sih? Toh itu adalah warga kita sendiri. Maka saya bilang, rumah bodol di Kota Tegal, saya bikin program, rumah bodol dandani. Enggak perlu sertifikat. Rumah rusak perbaikin ya Tribun Ya, rumah rusak perbaikin, enggak perlu syarat sertifikat. Syaratnya hanya satu, mendapatkan persetujuan dari tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang rumah. Karena apa? Mereka yang nanti akan terganggu. Begitu ada aktivitas pembangunan, bikin naruh material, naruh ini, yang terganggu kan tetangga sebelah kanan kiri. Dan yang kedua, yang mengetahui kondisi bahwa yang bersangkutan layak untuk mendapatkan bantuan siapa? Tetangga paling dekat. Tangga Teparo. Itu yang paling dekat mengatakan, ya ini layak. Ya saya mau tanda tangan persetujuan untuk yang bersangkutan mendapatkan perlindungan. Jadi antar tetangga pun
punya tanggung jawab sosial yang dapat diselesaikan. Kalau saat ini anggaran RTLH seperti apa? Kalau saat ini anggaran RTLH harus masuk pada DTKS, data DTKS, kemiskinan. Kementerian ya? Ya, harus masuk pada punya sertifikat. Sudah DTKS punya sertifikat. Ya kan? Harus masuk lagi. Ada yang mengusulkan. Mengusulkan dari mana? Partai politik. Partai politik. Nah, akhirnya ketika kemudian dengan 3 pola ini di masyarakat itu terjadi ketimpangan, terjadi polemik sosial. Ya. Ada pengurus partai, kebetulan partainya dia itu tidak dapat kursi. Oh, itu repot itu. Partainya tidak dapat kursi, dia rumahnya tidak layak, mau mendapatkan bantuan, mau minta tolong kepada partai siapa? Wong saya ini pengurus partai. Lah pengurus partainya dia itu partai tidak dapat kursi. Apa yang tidak jadi ketimpangan? Nah, satu itu. Yang kedua, di bawah itu pun juga, oh kamu kalau ikut partai A, ini dapat, kamu sayang partai B. Akhirnya jadi partisipatif seperti itu. Enggak, bukan di persoalan partisipatifnya, tetapi di persoalan perlakuan kepada masyarakat, terpecahnya penimbangan-penimbangan seperti itu. Padahal APBD ini adalah haknya masyarakat, hak publik dari sekian warna, dari segala warna. Maka ada pola yang salah. Nah, pola yang salah akan saya perbaiki. Dari sisi mana? Kalau memang itu layak diperbaiki. Saya tidak mau melihat apakah kau partainya apa. Saya tidak akan melihat kau warnanya apa. Harusnya seperti itu. Yang saya lihat itu adalah realita politiknya, realita sosialnya, bahwa kau layak mendapatkan perlindungan. Kita akan lindungi itu. Itu dari sisi perlindungan. Dari sisi perlindungan. Kalau sisi kesejahteraan? Dari sisi kesejahteraan, kita akan berikan bantuan sosial. Kita akan kuatkan kondisi masyarakat kita dengan mengendorse terlebih dahulu. You pinginnya apa? Pemerintah bisa mengakses segala macam disiplin ilmu kok. Tinggal pemerintahannya mau turun menanyakan kepada warganya, enggak. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan warga. Kemudian pemerintah mencari, Mas, di Indonesia itu punya BPPT. Saya ketika anggota Dewan, Ketua DPRD, saya pernah membawa anggota DPRD ke BPPT di Jakarta. Di sana ternyata pusat pengembangan teknologi apapun di sana ada. Dan hari ini tidak ada yang memanfaatkan BPPT itu. Nah, kalau pemerintah Kota Tegal, saya pernah mengidekan, manfaatin itu BPPT. Biar ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPPT. Maka di sanalah teori tentang pengajuan teknologi apapun itu ada di sana. Karena BPPT itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ternyata kesadaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan pun sampai hari ini saya melihat tidak ada, Mas. Apa yang bisa diimplementasikan dari itu? Kerjasama dengan BPPT. Lah keinginannya Tegal apa? Dikerjasamakan dengan BPPT. BPPT nanti akan menyusun teknologinya, akan memberikan literasinya, akan mengikut serta menguatkan. Dan dia akan mengendorse langsung kepada presiden. Wah, itu sebetulnya sudah betapa luar biasanya. Itu 2009. Saya ketua DPRD, saya menandatangani MOU dengan BPPT. Artinya sudah ada kerjasama ya? Sudah ada kerjasama. Kemudian saya coba sondingkan kepada pemerintah kota. Ya karena saya bukan eksekutornya, maka di dalam pemerintah kota sulitnya minta ampun untuk menyadarkan. Padahal di BPPT, itu luar biasa. Itu kalau kita nonton film James Bond itu apa sih itu ya? M16 itu ya? M16, peralatannya canggih-canggih. Oh, peralatannya canggih-canggih. Itu BPPT begitu, Mas. Kita bahkan diajak muter-muter itu anggota dewan. Luas lahannya begitu luar biasa. Kita diajak muter-muter ke BPPT itu melihat. Begitu saya lihat, wah, mau pengetesan beton, pengetesan kualitas ini ada semua. Air asin menjadi air tawar, ada semua. Teknologi tentang e-voting yang saat itu ada semua. Semua teknologi disiplin keilmuan ada semua di BPPT. Jadi ya saya akan mengintegrasikan. Itu alasan Anda masuk ke eksekutif? Ya, diantaranya.
saya melihat bahwa Kota Tegal saatnya melenting bersama-sama. Melenting. Ya, kalau kita menggunakan istilahnya komandan saya ini, beliau, Komandan Bambang Pacul. Komandan Bambang Pacul, melentinglah bersama-sama. Maka saya akan mengajak seluruh komponen Kota Tegal, komponen masyarakat Kota Tegal, ayo kita melenting bersama-sama melalui pilkada. Galaknya, kita cari galah yang kuat, yang memiliki rekam fakta terhadap proses perjalanan Kota Tegal. Sehingga kita bisa, kalau galahnya kuat ini, ya insya Allah melentingnya akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya. Sudah agak panas Tribuners. Ya. Silakan Mas Uip, bisa Siap. Ya, ini teh poci, Teh poci. dopoknya udah lumayan ini. Udah agak panas Tribuners. Kembali lagi ke pencalonan Anda Ya. di pilkada. Anda merangkul Demokrat, yang notabene Demokrat itu tidak memiliki kursi di Ya. parlemen. Artinya ini PDIP ini melawan semua partai parlemen yang ada di DPRD. Komentar Anda bagaimana? Ya, di dalam konteks pilkada itu ada konteks administratif, ada konteks politik. Kalau bicara konteks administratif itu hanya persoalan syarat lolos daftar saja sebagai calon. Nah, kebetulan kalau PDI Perjuangan sudah, teman-teman yang lain syarat daftar pasol, daftar maju itu ya melalui partai politik. Baik. Dengan perhitungan suara. Tapi apakah itu menjamin sebuah kemenangan? Ya, Belum tentu. belum tentu. Belum tentu. Karena di dalam konstelasi pilkada, itu pertempurannya bukan pada pertempuran partai, Lalu tapi pada pertempuran figur. figur. Buktinya apa? Buktinya apa? Demokrat yang dicalonkan, Gerindra yang dicalonkan bukan kader Gerindra. Golkar yang dicalonkan bukan kader Golkar. Bukan. Kalau memang pertempurannya partai, ya harusnya partai mencalonkan partainya. Itu Kader yang sendiri. benar, kader sendiri. Ya. PDI Perjuangan itu sudah pas, benar yang dicalonkan kader sendiri, yang memang sudah punya proses perjalanan Panjang. kaderisasinya, kemudian partainya menjadi penghantar, menjadi sinergi. Lah kalau yang lainnya, maka kan kenapa? Ya buktinya tadi, partai politik itu masih berorientasi bahwa ini partai itu tidak mempercayai pada kerja partainya sendiri kok. Karena yang dicalonkan itu bukan kadernya kok. Berarti kan dia tidak percaya terhadap kerja kadernya sendiri. Secara tidak langsung kan begitu. Loh kalau PDI sudah yakin yang dicalonkan kadernya sendiri dan dia yakin bahwa proses kaderisasinya berjalan. Nah, Kalau lihat situasi politik nasional yang dimana ditarik dari Pilpres kemarin, ya, PDIP tetap percaya diri nih, ya, terutama di Pilkada Kota Tegal, karena mencalonkan kader sendiri. ya, Betul ya? ya. Pengaruh sangatkah dari politik nasional itu ke daerah, semisal Kota Tegal? Saya katakan tidak. Tidak. Saya bilang, Kota Tegal sudah bisa memilah. Masyarakatnya sudah bisa memilih. Sudah tahu, sudah hafal. Karena kembali lagi ke kader itu, ke figur itu. Kembali lagi ke figur dan karakteristik masyarakat Kota Tegal. Blaka Suta, dia jujur. Masyarakat Kota Tegal itu punya kejujuran yang luar biasa. Baik dia akan katakan baik, buruk akan dia katakan buruk. Mungkin tidak secara langsung, tetapi nanti akan dilihat dari hasil perolehan suara. Nanti akan tergambar dari hasil perolehan suara. Mohon maaf, mohon izin. Pemilihan presiden mungkin Jawa Tengah ambles. Ya. Tapi di Kota Tegal ambles. Ya kita paham, kita tidak usah flashback kepada persoalan itu. Ya. Tetapi di pemilihan legislatif, mereka punya keyakinan. Tetap memilih PD. Nomor satu lagi. Nomor satu lagi. Artinya apa? Bahwa masyarakat Kota Tegal itu sudah bisa membedakan. Nah, kalau pilpres kemarin ya repot. Ini karena melawan isi otak dengan isi perut aja lah. Ini persoalannya susah ini nanti kalau dijelaskan. Nah, kalau ini kan sudah tidak ada nih. Mau persoalan apa nih? Isi otak apa isi perut ini? Nah, tidak ada. Kalau Istilahnya isi pemilu otak, isi iya. perut. Kalau kemarin kalau bicara ini ya akan bicara lain, bicara ini bicara lain. Nah, ini yang akan membedakan. Baik, Pilkada Kota Tegal
diikuti 3 pasangan calon. Ya. Nah, kalau melihat pasangan calon yang lain seperti apa menurut Anda saat ini ya? Ini kan jauh-jauh hari sebelum coblosan hari pemungutan suara. Ya. Ini Kita nggak menangkap sisi jelek dari pasangan lain ya. Tapi Iya. menurut pendapat Anda seperti apa? ini rame. Prediksinya rame. Prediksinya rame. Ya karena perang gengsi. Perang gengsi. Lebih ke perang gengsi. Perang gengsi. Para calon itu punya gengsinya masing-masing. Ya kayak saya, gengsinya adalah saya partai pemenang pemilu. Baik. Ya kan? Kalau yang sebelah gengsinya saya incumbent. Ya. Kalau satu lagi gengsinya saya mewakili Gen Z. Ya kan? Mewakili dari anak muda. Sehingga ini akan menjadi dinamika yang menurut saya akan memenuhi ruang literasi bagi masyarakat Kota Tegal untuk menentukan pilihannya. Justru baik. Justru baik. Banyak akan opsi. menumbuhkan kedewasaan kita. Akan menumbuhkan pendidikan politik yang menguatkan bagi pemegang kedaulatan untuk menggunakan suaranya dengan penuh tanggung jawab. Hari ini yang perlu kita sadari, berapa persen orang memilih yang rakyat memilih dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia pilih karena dia tahu. Itu yang belum pernah disurvei oleh orang. Tadi bicara petahana, tadi Anda menyebut petahana. Iya. Anda lawannya petahana loh. Ya, enggak apa-apa kalau petahana. Jadi kalau melawan petahana ini kan artinya mereka sudah bisa melihat, petahana itu kerjanya seperti apa. Dan masyarakat Kota Tegal juga melihat saya selama saya di DPR Kota Tegal 20 tahun seperti apa. Ya kan sama-sama punya rekam aksi yang bisa diakses, Cuma yang satu bisa eksekutif, dilihat. satu legislatif. gitu Iya, ya. cuman punya asuhan aksi. Rekam aksi yang bisa diakses. Sama-sama seperti itu. Ya. Artinya tidak gentar Anda melawan petahana. Enggak, Biasanya sama peluang petahana menang lagi itu kan lebih besar. Kecuali biasanya. di Kota Tegal. Kecuali di Kota Tegal. Kecuali di Kota Tegal. Baik. Ya. Kita kembali beberapa masalah Ya. atau kompleksitas di Kota Tegal. Beberapa kebijakan pemerintah itu beberapa kali itu ada yang pro kontra. Ya. Anda sebagai anggota DPRD, Anda sudah merekam itu semua ya? Saya merekam itu semua dan saya ada di dalamnya. Di dalam pro dan kontranya itu saya melihat, saya menyaksikan dan saya ada di dalam bagian pengambilan keputusan. Nah, saya ada di sana semua. Anda dalam pengambil keputusan? Iya, karena saya anggota legislatif, ikut serta menentukan. Ya. Artinya ketika pro dan kontra itu saya ada di dalam bagian suasana itu. Kemudian Anda kemarin itu sebagai anggota legislatif, jika ada pro kontra seperti itu, bagaimana solusinya? Kekuatan saya hanya untuk menyampaikan kepada wali kota. Baik. Saya sampaikan sama wali kota, Pak, itu Jalan Ahmad Yani, itu nanti akan mati, Pak. Kalau dibikin satu arah, dibikin penyempitan, ini pasar pagi mati. Ini jalan yang depan pasar pagi ya? Iya. Lah kemudian kewenangan ada di eksekutif, wali kota. Wali kota memaksakan bahwa sudah nih, ini nanti akan baik, ini akan baik, ini akan baik. Oh ya sudah. Kalau kemudian wali kota mengeksekusi seperti itu, eksekutornya kan ada di wali kota. Legislatif kan hanya memberikan saran dan pertimbangan. Masukan, Hanya menyampaikan. masukan, sudah menyampaikan. Hampir semua anggota dewan menyampaikan itu. Tetapi lagi-lagi siapa yang mengeksekusi? Wali kota. Peristiwa terkait dengan PKL digusur, PKL dirobak dan lain sebagainya. Barangkali caranya yang kalau saya protes caranya. Caranya? Iya, caranya. Kita tidak antipati terhadap pembangunan, tetapi cara untuk membangun inilah yang harus kita lihat. Apakah kita akan tertawa di atas megahnya sebuah bangunan, tetapi berpondasikan tangisan rakyat kita? Ya kita kan tidak mau seperti itu. Kita mau memindahkan secara happy, didiskusikan, dibicarakan. Toh masyarakat kita inilah yang menjadikan kita di sana. Kenapa kemudian setelah jadi menjadi wali kota, kemudian kita lupa untuk memperlakukan
masyarakatnya. Mbok diajak ngomong baik-baik. Diberikan pendidikan edukasi untuk kepentingan yang lebih luas. Bahwa ini kepentingan bersama, ini lebih luas. Ditempatkan yang baik dengan fasilitasi yang baik, yang memadai. Karena ini adalah fungsi kita juga melindungi secara keseluruhan. Wajah kotanya tertata, masyarakat kecilnya pun juga tertata. Nah, dialektika seperti ini bisa terjadi manakala tidak ada sekat. Tidak ada protokoler yang kemudian membatasi. Kembali lagi tadi ya. Kembali lagi komunikasi ke sana. ya. Makanya kemudian nyawiji itulah menjadi sebuah prasyarat untuk memajukan sebuah kota. Nyawiji akhirnya sengkuyung, gotong royong antara pemimpin dengan masyarakatnya. Ini yang kemudian budaya kita yang dari dulu adalah budaya gotong royong, topos. Ini yang harus kemudian dihukum. Baik. Terakhir, Mas, permasalahan di Kota Tegal juga ada yang memang ini itu sangkut pautnya dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan, dunia hiburan. Ya, kenapa? Ada formula yang tepat nggak darinya dengan itu untuk agar dunia hiburan tetap maju, karena ini merupakan aset ya. Sisi lain, maksudnya aset dari sisi pendapatan daerah. Ya. Kemudian organisasi keagamaan juga tidak terganggu, atau Ya. tokoh agama juga tidak membicarakan itu atau mempermasalahkan itu. Ya. Hari ini yang dipersoalkan itu apa? Karena tidak hadirnya pemerintah untuk mengatur. Mengatur. Di DPRD itu terjadi pro dan kontra kok. Pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra. DPRD, APBD jangan dimasuki uang haram. Ah, ini kan repot ini. Maksudnya uang haram itu dari Uang dari dunia hiburan. Baik. Ya kan? APBD jangan dimasuki uang haram. Akhirnya karena tidak ada uang haram yang boleh masuk, hiburan tumbuh berkembang. Ini siapa yang menyuarakan tidak boleh ada uang haram? Ya masnya bisa terjemahkan sendiri. Baik. Sampai kemudian saya sampaikan, loh ini gimana ceritanya? Kalau kemudian bicara uang pemerintah, bicara halal haram, ini repot ini kalau seperti ini. Terjadi stagnasi. Diskresi di dalam pengambilan kebijakan itu. Inilah yang hari ini terjadi. Apakah hiburan di Tegal Kota ada izinnya? Tidak ada. Apakah pemerintah kota bisa membatasi? Tidak bisa. Apakah pemerintah kota bisa menarik pendanaannya? Tidak bisa, karena masih ada yang berpendapat halal haram. Ini kompleksitas. Bagaimana saya akan mengatur? Saya akan tegas-tegas saja, Mas. Tegas-tegas saja. Hiburan kalau memang dia menjadi sebuah jasa yang harus membayar retribusi, ya saya akan tarik retribusi. Karena pemerintah daerah juga butuh pendanaan untuk membangun sistem budaya. Karena itu sektor bisnis ya. Karena itu adalah sektor bisnis. Lah kemudian tinggal kita atur saja. Kita atur, ya saatnya Ramadan selesai, tutup, tidak boleh ada buka. Kemudian jam bukanya kita batasi. Jam bukanya tidak sampai subuh. Ini kan sampai aplusan, rohiman muncul ini baru bubar, kayak aplus. Nah, tinggal diatur teknisnya. Lah iya kan artinya tidak boleh begitu dong. Artinya tinggal diatur. Lah hari ini pemerintah mau masuk, ini masih ada diskresi kebijakan di situ. Di legislatif. Iya di legislatif, dan diskresi ini dinikmati oleh eksekutif. Diskresi ini dinikmati oleh pemerintah kota. Nah saya harus gimana nih? Wong dewanya seperti itu. Ada halal, ada haram. Nggak boleh APBD dimasukin uang haram. Nah ini kan diskresi akhirnya. Maka kemudian saya bilang, orang ini gimana? Ini kasarannya di Kota Tegal ini aneh. Orang minum aqua kena pajak, orang minum minuman keras tidak kena pajak. Ya karena tidak masuk pendapatannya. Berarti kan tidak kena pajak dari daerah. Minum aqua masuk ke rumah makan kena pajak. Lah minum miras itu kan kena pajak. Nah, ini kan diskresi yang kacau ini. Nah, kita akan perbaiki itu. Ini menjadi PR kita. Kita akan tata. Hiburan silakan hiburan, tetapi harus punya norma. Normanya harus dijaga. Dan norma untuk penyelenggaraan hiburan itu juga harus dilihat pada kepentingan daerah. Misalnya,
dilokalisir tempatnya. Jadi satu ya. Ya, jangan secara terbuka. Yang kemudian itu menjadi sebuah etalase wajah daerah. Betul. Lu kalau misalnya kemudian Tegal Kota mau dijadikan kayak Legian Bali. Legian Bali. Itu lain, kulturnya lain, budayanya lain. Kalau Legian Bali itu terbuka. Masa Tegal Kota mau dibikin begitu, Bos? Kan ya enggak. Nah, artinya kita jaga norma itu. Kita pahami kepentingan dunia usaha. Tetapi kemudian jangan kemudian kita sepihak, kemudian kita mengorbankan norma-norma yang harus kita lindungi. Saya akan atur sedemikian rupa untuk lebih baik lagi, dan yang jelas tidak akan merugikan semua pihak. Kita akan coba untuk bisa gunakan kebijakan dengan cara apa? Diskusi jagong bareng. Nyipok. Ya, nyipok bareng, kita ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Untuk Kota Tegal. Saya kira itu. Seru Tribuners. Banyak ide-ide yang baru juga dari Mas Uyip ini terkait kompleksitas di Kota Tegal. Ya. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Ada kepada satu masyarakat lagi, Kota karena Tegal? saya ini temanya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka ada satu lagi yang akan saya dorong, yaitu kuliah sampai sarjana kita APBD kan. Kuliah sampai sarjana, APBD Iya. kan? Nggak cuma 9 tahun, wajib belajar 9 tahun ya? Nah, 12 tahun itu ya. Enggak, tapi sampai sarjana. Sampai sarjana ya? Ya. Dan itu akan kita gunakan kebijakan kepala daerah untuk penunjukan, untuk melindungi para pekerja, para aktivis, pemerhati sosial. Itu program unggulan Anda? Program unggulan. Baik. Nah, tetapi mahasiswa yang dibiayai ini oleh APBD ini, dia pun punya tanggung jawab sosial. Kalau dia mahasiswa, dia ngambil jurusan bahasa Inggris, keguruan, Mengabdi ke FKIP, daerahnya. maka dia wajib untuk memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris di lingkungan RT RW-nya. Dari Panggil sisi itu kecil. anak SD, anak SMP, Dikau punya kewajiban untuk membuat bimbingan belajar kepada anak SD dan anak SMP. Yang hukum, bagaimana? Dia punya tanggung jawab sosial untuk menjadi agen perubahan, minimal dia menjadi sumber informasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Yang ekonomi, dia menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan ekonomi mikro, super mikro, biar para pedagang kecil dikasih pelatihan manajemennya. Mana untung, mana modal, mana ruginya, mereka sudah tahu. Bagaimana packaging pengemasannya, mereka sudah diajarin untuk itu. Bagi mahasiswa yang perawat, yang dibiayai oleh APBD, dia punya tanggung jawab sosial untuk bisa menjadi sumber informasi tentang kesehatan. Bantu lansia, bantu Ibu balitanya, hamil, bantu ibu hamilnya tentang bagaimana pemenuhan gizi oleh mahasiswa itu di kegiatan-kegiatan posyandu. Nah, ini dalam rangka investasi sumber daya manusia ke Tegal yang akan datang. Karena hari ini membangun manusia sudah bagus, tinggal bagaimana punya kesadaran sosial yang bisa merangkul untuk berdaya guna kepada semuanya. Nah, ini yang akan kita dorong. Seru Tribuners. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Kota Tegal? Ya, saya orang Kota Tegal punya tanggung jawab sosial untuk membangun Kota Tegal, maka saya akan mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Kota Tegal untuk menurunkan ego kita, menurunkan kepentingan individualis kita. Mari kita lihat dan kita tempatkan kepentingan daerah secara bersama-sama, kita sengkuyung, kita angkat bareng-bareng Kota Tegal ini dengan melalui pemilu kepala daerah yang akan berlangsung. Kita gunakan hak itu sebaik mungkin dengan pendekatan pada rasa kita, nalar kita, dan juga akal kewarasan kita untuk membangun Kota Tegal secara bersama-sama tanpa harus mengecilkan teman-teman yang lain. Karena kita butuh semuanya untuk membangun Kota Tegal. Pilihan ada di masyarakat Kota Tegal, kembali kepada jati dirinya sebagai orang Kota Tegal yang penuh dengan kejujuran. Terima kasih. Begitu Tribuners, obrolan saya dengan Mas Uyip atau Pak Edi Suripno yang besok akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tegal, calon Wali Kota Tegal ya. Saat ini sudah pemeriksaan kesehatan. Nantinya akan ada penetapan paslon, kemudian nomor urut paslon. Sekian Tribuners, saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Terima kasih.